Selamat datang di video ini. Tiongkok sekali lagi memukau dunia dengan pencapaiannya yang luar biasa. Sebuah kereta vakum bawah tanah ultra cepat yang telah memecahkan semua rekor kecepatan yang diketahui. Teknik Marvel yang pertama dari jenisnya ini menggabungkan kekuatan magnet superkonduktor dan pipa vakum rendah, yang mendorong kereta tersebut hingga mencapai kecepatan yang pernah dianggap mustahil. Kereta maglev Hyperloop tercanggih Tiongkok telah menarik perhatian global dengan mencapai kecepatan luar biasa, milestone 387 mph atau 623 km per jam. Dalam tabung vakum rendah yang ditenagai oleh magnet superkonduktor dan sistem levitasi canggih, kereta ultra cepat ini meluncur dengan lancar. Lingkungan yang hampir vakum menawarkan kenyamanan, kecepatan, dan efisiensi energi yang tak tertandingi. Bayangkan bepergian dengan kecepatan yang mirip dengan pesawat komersial sambil meninggalkan jejak karbon minimal. Ini adalah masa depan yang telah kita tunggu-tunggu. Untuk mengetahui bagaimana kereta maglev Tiongkok dapat sepenuhnya mengubah cara pandang kami bergerak selamanya, percayalah, Anda tidak akan mau melewatkan ini. Tiongkok membuat kemajuan besar dalam transportasi dengan kereta vakum bawah tanah ultra cepat yang baru. Perkembangan inovatif ini mengubah teknologi rel berkecepatan tinggi. Yang membuat kereta ini istimewa adalah penggunaan gaya magnet untuk melayang dan bergerak, sehingga tidak memerlukan roda atau rem. Ini menjadikannya lebih ringan dan hemat energi. Dengan teknologi maglev canggih, kereta ini dapat menempuh jarak lebih dari 1000 km per jam, mirip dengan pesawat terbang. Pikirkan tentang kereta berkecepatan tinggi saat ini yang biasanya melaju dengan kecepatan maksimal sekitar 350 km per jam. Kereta vakum baru ini melampaui kecepatan tersebut, menawarkan kecepatan dan efisiensi yang jauh lebih tinggi. Lingkungan vakum rendah mengurangi hambatan udara, sehingga memungkinkan kereta mencapai kecepatan yang memecahkan rekor dengan sedikit gesekan. Perusahaan Sains dan Industri Dirgantara Tiongkok atau CASIC telah mencapai tonggak penting dengan kereta ini. Mereka telah berhasil menjalankan pengujian dalam tabung vakum rendah yang memecahkan rekor kecepatan dan menunjukkan levitasi yang stabil pada kecepatan tinggi. Pencapaian ini menunjukkan potensi besar dari penggabungan teknologi kedirgantaraan dan kereta api untuk menciptakan jaringan transportasi nasional yang super cepat. Beberapa terobosan telah membuka jalan bagi kemajuan masa depan dalam rel berkecepatan tinggi. Kereta vakum ultra cepat ini menonjol karena kecepatan dan efisiensinya yang luar biasa. Ia menawarkan alternatif yang kuat terhadap kereta berkecepatan tinggi tradisional dan bahkan pesawat terbang. Dengan mengintegrasikan teknologi maglev canggih dengan lingkungan vakum rendah, Tiongkok menetapkan standar baru dalam rapid transit dan menunjukkan masa depan di mana jaringan transportasi nasional lebih cepat dan efisien dibandingkan sebelumnya. Kereta maglev super cepat ini dapat mengubah transportasi dan perdagangan global. Jika berhasil ditingkatkan dan dikerahkan, kereta ini dapat secara signifikan mengurangi waktu perjalanan dan mengubah cara orang dan barang bergerak di seluruh dunia. Bayangkan perjalanan dari New York ke Los Angeles dalam waktu kurang dari 2 jam atau dari Beijing ke Shanghai hanya dalam waktu 45 menit. Kecepatan ini akan membuat perjalanan udara terasa lambat, berdampak pada bisnis, logistik, dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Orang dapat tinggal jauh dari kota dan tetap dapat bekerja dengan cepat. Bisnis dapat memperluas jangkauan dan menyederhanakan rantai pasokan mereka dengan cara yang belum pernah ada sebelumnya. Perpindahan barang-barang dengan kecepatan tinggi akan memberikan keuntungan besar bagi negara-negara yang memiliki teknologi ini. Barang-barang yang mudah rusak dapat dikirim dalam jarak jauh dengan lebih cepat, mengurangi limbah dan menciptakan kemitraan internasional baru. Hal ini dapat membentuk kembali rantai pasokan global, memungkinkan produsen memperoleh bahan dari jauh sambil tetap mengirimkan produk dengan cepat. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Ini juga merupakan manfaat bagi lingkungan.
Menggantikan pesawat dan kendaraan yang mengonsumsi bahan bakar dengan jaringan maglev dapat menurunkan emisi karbon, membantu negara-negara mencapai tujuan iklim. Beberapa perkiraan menunjukkan bahwa menukar penerbangan regional dengan kereta api berkecepatan sangat tinggi dapat mengurangi emisi sebesar 3 hingga 4% di beberapa negara. Secara keseluruhan, kereta maglev Tiongkok bisa mengubah transportasi global dalam beberapa dekade mendatang. Jika ditingkatkan dan diintegrasikan ke dalam jaringan internasional, kereta api ini mempunyai potensi untuk menghubungkan dunia dengan cara yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Sebagai negara pertama yang mencapai kecepatan lebih dari 600 km per jam, 373 mph, dalam tabung vakum rendah, Tiongkok kini menjadi pemimpin dalam teknologi mutakhir. Prestasi ini menunjukkan kekuatan dan kemampuan teknologi Tiongkok untuk mendorong batas-batas kereta berkecepatan tinggi. Dengan menggabungkan teknologi aerospace dan kereta api, Tiongkok telah menetapkan standar baru yang dapat membuat kereta api berkecepatan tinggi tradisional tampak ketinggalan zaman. Tiongkok sebagai pemimpin global dalam transportasi memiliki potensi untuk berbagi keahlian dan teknologi di seluruh dunia. Rencana ambisius Tiongkok untuk sistem maglev sangat mengesankan dengan membangun jalur uji sepanjang 60 km atau 37 mil yang mampu mencapai kecepatan 1000 km per jam atau 621 mph. Hal ini akan menjadikan Tiongkok sebagai negara adidaya transportasi, melampaui kemampuan jaringan kereta berkecepatan tinggi di negara-negara lain seperti Shinkansen di Jepang dan TGV di Eropa. Keunggulan teknologi ini dapat membawa manfaat ekonomi dan geopolitik yang signifikan bagi Tiongkok, menjadikan negara ini sebagai mitra utama bagi negara-negara yang ingin memodernisasi sistem transportasi mereka. Tiongkok dapat menggunakan kemitraan ini untuk memperluas pengaruh globalnya. Selain itu, peningkatan kecepatan dan efisiensi perpindahan barang dapat meningkatkan sektor manufaktur dan logistik, memperkuat posisinya dalam rantai pasokan global. Pengembangan kereta maglev berkecepatan sangat tinggi di Tiongkok telah menarik perhatian kekuatan global seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa. Mereka menyaksikan kemajuan ini dengan gabungan ketertarikan dan keprihatinan. Dari sudut pandang AS, terobosan Tiongkok dalam teknologi maglev dapat menantang dominasi Amerika dalam transportasi. Kereta api inovatif yang menggerakkan orang dan barang dengan kecepatan lebih dari 600 km per jam atau 373 mph dapat memberi Tiongkok keunggulan kompetitif, yang mungkin membuat perjalanan udara dan pelayaran di AS menjadi kurang menarik. Ada juga masalah keamanan nasional. AS mungkin melihat integrasi teknologi dirgantara dan kereta api sebagai aplikasi penggunaan ganda yang berpotensi mengancam keunggulannya di bidang kedirgantaraan dan pertahanan. Sebagai hasilnya, AS mungkin akan memantau kemajuan Tiongkok dengan cermat dan mencari cara untuk mempertahankan keunggulannya dalam bidang transportasi. Teknologi ini bisa berarti lebih banyak investasi dalam proyek kereta cepat berkecepatan tinggi domestik dan penelitian untuk melampaui kemampuan maglev Tiongkok. Di Eropa, kemajuan maglev Tiongkok dapat dilihat dengan adanya kekhawatiran dan peluang. UE mempunyai rencana kereta api berkecepatan tinggi yang ambisius seperti usulan sistem Hyperloop yang menghubungkan kota-kota besar. Pemikiran bahwa kereta maglev Tiongkok dapat melampaui inisiatif ini dapat mengancam kepemimpinan teknologi Eropa. Namun, UE mungkin juga melihat peluang untuk berkolaborasi. Rekayasa material tingkat lanjut dan sistem pengendalian yang diperlukan untuk kereta berkecepatan tinggi ini dapat memberikan peluang bagi perusahaan-perusahaan Eropa untuk terlibat dalam pengembangan dan penerapan sistem maglev Tiongkok. Hal ini dapat mengarah pada transfer teknologi dan usaha patungan yang menguntungkan kedua belah pihak. Pada akhirnya, reaksi AS dan UE terhadap terobosan kereta maglev Tiongkok kemungkinan besar akan berupa kombinasi persaingan dan kerjasama. Sementara mereka mungkin merasa perlu untuk mempertahankan keunggulan teknologi mereka.
Mereka mungkin juga mencari cara untuk memanfaatkan inovasi transportasi baru ini untuk perekonomian mereka sendiri dan keuntungan geopolitik. Kereta maglev berkecepatan sangat tinggi di Tiongkok yang berjalan dalam tabung vakum rendah merupakan terobosan teknologi besar. Meskipun berbeda dengan gagasan Hyperloop Elon Musk, yang bertujuan untuk mengangkut penumpang dan kargo melalui tabung vakum yang hampir lengkap dengan kecepatan lebih dari 1.200 km per jam atau 745 mph. Sistem maglev Tiongkok beroperasi di lingkungan vakum rendah yang tidak terlalu ekstrim. Pendekatan ini lebih praktis dan memungkinkan penerapan secara bertahap untuk mengatasi tantangan teknik dari sistem berbasis vakum yang sebenarnya. Meskipun demikian, janji Hyperloop akan kecepatan yang lebih tinggi masih menarik imajinasi publik. Sementara Tiongkok maju dengan teknologi maglev yang canggih, kereta vakum bawah tanah ultra cepat Tiongkok telah mencapai beberapa tonggak penting. Pada bulan Februari 2024, China Aerospace Science and Industry Corporation atau CASIC mengumumkan terobosan signifikan. Kereta ini melampaui rekor kecepatan sebelumnya yaitu 623 km per jam atau 387 mph dalam tabung vakum rendah sepanjang 2 km. Meskipun kecepatan baru yang tepat tidak diungkapkan, pengujian tersebut mengkonfirmasi levitasi kereta yang stabil. CASIC berencana untuk memperluas jalur pengujian hingga 60 km atau 37 mil dan menargetkan kecepatan hingga 1000 km per jam atau 621 mph, sebanding dengan perjalanan udara komersial. Jika berhasil, mereka bermaksud menghubungkan kota-kota besar di Tiongkok seperti Beijing dan Wuhan dengan sistem transportasi inovatif ini. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe, dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.